Ekoprint adalah seni membuat motif di atas kain. Ekoprint ini sesuai dengan program pemerintah. Setidak-tidaknya kita menggunakan bahan-bahan yang dari alam. Kita jangan memakai bahan yang memang dia awet. Saking awetnya tidak hancur ketika menjadi sampah. Video ini disponsori oleh PT Inovasi Sigma Perkasa, Knowledge Improvement for Dynamic Leaders. Halo sahabat DNA pengusaha, saya ingin memberikan inspirasi sebuah bisnis apa sih yang modalnya tidak terlalu berat gitu ya. Namun memang untuk bisa masuk ke bisnis ini, entry levelnya adalah Anda harus betul-betul memiliki bakat dan minat atau passion atau gairah yang sangat luar biasa untuk mempelajari keahliannya ya. Ini adalah industri yang kita sebut homemade atau bidangnya adalah craft ya. Biasanya bidang craft ini sangat dikaitkan erat ya dengan dunia fashion. Nah, kebetulan saya ketemu sama salah seorang pengusaha yang namanya Ibu Hamimatul Azizah ya Ibu ya. Iya, betul. Iya, pas acara kemarin ada Bogor Fashion Week ya Bu ya. Nah, Ibu ini luar biasa ya menampilkan model-model dengan pakaian-pakaian yang luar biasa. Nah, sehingga saya tertarik datang ke workshopnya beliau. Nah, ini adalah workshopnya beliau. Saya lihat ada luar biasa ya. Ini banyak sekali kain-kain. Shibori itu. Namanya apa Bu? Kalau ini shibori. Shibori ya. Yang saya pakai ini apa Bu? Ekoprint. Ekoprint. Nah, kita akan bahas ya mengenai industri ini gitu ya, yang mungkin teman-teman di usia 20 tahun ya masih ingin berpikir-pikir apakah bisnis ini cukup menarik ya buat teman-teman. Biasanya generasi kita kan beda-beda nih Bunda ya. Ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z. Nah, untuk memahami apa sih ekoprint dan lain sebagainya, Ibu Ima juga memberikan ilmunya ya Bu Ima ya. Iya. Oke. Saya juga. Bu Ima, selamat datang ya Bu di channel YouTube DNA Pengusaha. Boleh dong Bu Ima sharing-sharing tentang apa sih ekoprint itu selama 2 tahun ini kan lagi happening banget nih Bu, dunia fashion ditambah dengan adanya ekoprint. Oke, boleh cerita Ibu Ima. Iya. Sebelumnya saya terima kasih sekali kepada Ibu Asri yang sudah datang ke workshop saya, terus bersedia mewawancarai Bekasi ya, jauh loh, Bekasi Utara. Ekoprint adalah seni membuat motif di atas kain, dengan menggunakan semua dari alam, dari daun, dari alam semua, dari daun, bunga. Kalaupun pewarna pun juga dari alam, jadi tidak ada kimia sama sekali, pewarna kimia. Jadi dia dari pewarnanya bisa dari daun-daunan, dari kulit kayu, dari akar. Bisa dibuat celana seperti ini ya Bu ya? Ekoprint. Ini juga ekoprint. Ini terbalik. Oh, ini terbalik. Nah, ini celana jogger. Oh, bisa dibikin seperti ini ya Bu ya? Buat olahraga. Buat olahraga, ya. Apa buat ke mall kali? Iya. Terus ini juga disebut ekoprint juga ya? Ya, ini juga daun. Salah satu ekoprint. Mantap nih. Anak-anak muda suka nih Bu tas-tas kayak gini ya? Iya, tote bag. Gimana Bu perjalanan ekoprint di Indonesia Bu? Perjalanannya kalau yang saya tuh belajar ekoprint tertarik sebenarnya 3 tahun yang lalu. Oke, 3 tahun yang lalu. Tapi intens mendalami itu 2 tahun kebelakang 2 tahun ini. Terakhir. Mungkin berkah pandemik juga ya, hikmahnya ya. Jadi kita pengen belajar karena nggak tahu mau ngapain lagi. Iya, betul. Saya ikut pelatihan, workshop macam-macam. Tapi ini peluangnya bisa masuk ke dunia ekspor loh Ibu sebetulnya. Iya, betul sekali. Iya, betul ya Bu ya. Gitu. Iya. Memang bedanya kalau kita orang Indonesia ini ya masih banyak mungkin yang awam ya Bu terhadap ekoprint ini. Maka saya ingin belajar nih dari Ibu, ketika Ibu memberikan pelatihan, apa sih motivasi yang Ibu berikan kepada anak-anak muda di usia 20 tahun untuk mau yuk belajar tentang ekoprint ini gitu loh Bu. Sebenarnya ekoprint ini
sesuai dengan program pemerintah juga mungkin dunia ya, cinta eko itu loh, apa ya, kembali ke alam. Jadi kita ingin mengurangi sampah. Dengan memakai ekoprint, setidak-tidaknya kita menggunakan bahan-bahan yang dari alam, karena bahannya sendiri harus dari kain katun atau kain sutra, yang semua dari serat selulosa dan sutra itu kan kita tahu dari ulat sutra ya, jadi memang semua dari alam. Jadi tidak ada unsur plastik. Betul. Untuk mengurangi tidak ada ya kalau bahan baku yang terbuat dari plastik ya. Iya. Kalau di luar negeri biasanya gerakan-gerakan seperti ini sudah sangat mendunia dan sudah menjadi gerakan-gerakan yang mewajibkan semua orang untuk mulai menghindari ya baju-baju yang terbuat dari bahan-bahan yang ada campuran plastiknya atau bahan kimianya. Iya, betul. Nah, kalau di Indonesia ini gerakannya sepertinya masih harus terus dipelopori ya Bu ya, sehingga ada asosiasi ekoprint Indonesia ya Bu ya. Asosiasi Ekoprinter Indonesia. Ekoprinter Indonesia. Itu apa sih Bu harapannya, visi dan misinya, kenapa ada asosiasi itu? Kalau yang saya tahu itu merangkul pelaku-pelaku ekoprint, yaitu disebutnya ekoprinter. Mungkin untuk mengedukasi masyarakat juga ya, tentunya dengan eco-friendly. Eco-friendly itu masuk ini ya Bu ya? Kalau ini beda, ini namanya decoupage. Eco-patch ya. Jadi, kalau ini apa lagi nih Bu? Itu juga salah satu ekoprinter, tapi di atas kertas, ekoprint on paper. On paper. Jadi gini teman-teman pengusaha ya, kalau misalnya Anda jualan baju sutra, ya kan, atau jualan sarung tapi harganya lumayan mahal ya, itu biasanya bungkusnya kalau bisa yang terbuat dari bahan-bahan seperti ini ya. Ini harganya nggak terlalu mahal kok, cuma 20.000 ya Bu ya, 20.000 atau 30.000 aja. Karena memang sekarang kita udah mulai menghindari plastik kan, bungkus-bungkus dari plastik. Kalau kita datang ke toko belanja aja kan, ke hypermarket, Alfamart dan lain sebagainya, kita nggak boleh ya kan, ibaratnya beli lagi plastik di situ ya kan, kita mesti bawa sendiri atau kita mesti beli bahan yang sudah tersedia. Yang sudah tersedia. Nah begitu juga kalau Anda pengusaha UMKM, produk Anda misalnya tadi ya harganya kurang lebih 300.000 dan lain sebagainya, boleh juga loh, ini sebuah kreativitas yang luar biasa, bungkusnya dibuat seperti ini. Ini menarik banget kan? Nah ya kan, dan kalau ini mau dikasih kado ke teman-teman kita yang spesial kan, luar biasa, sudah ada bungkus yang luar biasa ya. Iya. Bunda punya kreativitas seperti ini karena sering ikut pelatihan ya. Awal-awalnya dulu sih saya hanya lihat jurnal-jurnal dari luar. Ini berarti kreativitas sendiri nih? Mau bikin bungkus-bungkus seperti ini? Sebenarnya kalau tutorial membuat kotak, membuat apa itu pasti ada. Inspirasinya bisa didapat dari berbagai majalah ya. Iya. Tapi menggabungkan ekoprint dengan kertas memang sudah ini juga memang ada kita ada pelatihannya, ekoprint on paper. Cuman untuk aplikasinya kita lagi yang apakah bentuknya seperti ini? Tergantung Bunda ya. Seperti apa? Kan banyak kardus-kardus yang biasa normal ya, bentuknya segi 4 gitu kan. Kalau yang ini kan unik ya Bunda, bentuknya seperti ini kan. Gitu. Ini butuh ketelitian juga, mungkin tapi bisa juga yang tidak mau repot, dia beli aja tote bag kertas di Eko. Yang kertas kantong semen. Terus nanti dia yang melipat-lipat sendiri gitu. Enggak, yang sudah jadi. Nah, itu di Eko. Iya, tapi ukurannya kotak biasa ya. Tas biasa. Oke. Nah, ini kan ekoprint ini luar biasa banget nih Bunda. Nah, Bunda tuh sampai mau ngajarin ilmu ini kepada anak-anak muda. Kira-kira anak-anak muda banyak nggak sih di umur-umur 20 tahun, 25 tahun yang mau mewariskan keahlian seperti ini gitu loh Bunda? Memang pelaku ekoprint itu banyak dari kalangan ibu-ibu yang generasi X. Sudah tidak repot kalau menurut saya sih ya. Saya nggak tahu tuh generasinya, tapi sudah tidak repot dengan anak kecil. Biasanya mungkin
sudah banyak waktu luang. Jadi berarti EcoPrint ini biasanya untuk menyalurkan hobi ya Bunda? Iya. Ya. Jadi orang-orang yang punya hobi seni ya, yang punya jiwa-jiwa seperti ini, ketika mereka sudah selesai dengan urusan-urusan pribadinya gitu ya. Iya betul. Seperti Bunda ya, dengan usia yang sudah cukup senior ya Bunda. Udah banyak umur. Memang pencinta EcoPrinter ini banyak, memang sudah tidak muda lagi. Iya. Tapi justru hasil karyanya anak muda menyukai. Iya betul. Yang saya bayangkan adalah konsumen dari EcoPrint ini adalah anak-anak generasi Z, generasi millennials ya, yang umurnya sekarang 30 tahun. Kalau generasi Z umurnya 20 tahun, itu gitu. Pasti akan jadi konsumen dari produk ini. Tapi mereka nggak akan peduli bagaimana cara membuatnya Bunda. Iya betul, ribet, katanya ribet. Iya, tapi kalau ini di luar negeri harganya luar biasa Bunda. Iya betul. Harganya amazing ya Bunda ya. Oke. Nah Bunda sendiri ketika menjalankan bisnis ini, Bunda punya harapan nggak bahwa dunia fashion di Indonesia akan benar-benar katakanlah 50% dari dunia fashion itu menggunakan bahan baku yang dari alam ini? Harapan ke depan sih begitu ya, karena memang sekarang pun memang digalakkan kan kita jangan memakai bahan yang memang dia awet, tapi kan juga tidak saking awetnya tidak hancur ketika menjadi sampah. Oke. Iya, jadi kalau kita peduli kepada masa depan generasi berikutnya, ya Bunda ya. Iya, betul. Dimana suatu saat nanti kita katakanlah akan semakin kesulitan mendapatkan bahan-bahan baku untuk membuat pakaian-pakaian kita ini, gitu kan ya. Karena satu batang pohon aja ya, kalau kita pakai buat bikin tisu saja ya Bunda ya. Iya, tisu itu sudah jarang deh kita sekarang yang diperbolehkan pakai tisu sebetulnya Bunda. Jadi kalau perlu bawa selampai dari rumah. Iya, bahkan di dunia perkantoran ya, di dunia perkantoran itu jumlah alat-alat perlengkapan kantor yang dibeli itu sudah tidak lagi memperbolehkan membeli tisu. Iya. Sampai seperti itu ya, dunia kita saat ini sudah mulai bertransformasi karena kita memikirkan bahwa katakanlah kita punya 10 tisu itu mesti nebang satu pohon yang besar sekali Bunda. Ya. Begitu. Nah, sedangkan ini juga alternatif dari kita pakai biasanya kan plastik yang ada tulisan, mohon maaf ya, biasanya kan ada tulisan Ramayana dan lain sebagainya itu kan. Itu berapa pohon ya, harus ditebang hanya untuk membeli plastik-plastik yang ada merek nama perusahaan penjual dari baju-baju tersebut, ya kan? Nah, untuk UMKM nanti brand Anda bisa Anda taruh mungkin di pakaian yang Anda bungkus, ya kan, ditaruh di sini. Nah, kemudian bungkusnya sudah seperti ini saja. Gitu ya Bunda ya, terserah nanti Anda mau kirim ke Surabaya, mau kirim ke Makassar. Hampersnya sudah menarik banget ya. Oke. Oh, berarti hampers juga Bunda suka bikin ya Bunda ya? Iya, Lebaran kemarin saya alhamdulillah pesanan hampers. Itu yang Bunda bikin kotaknya atau isi dari kotak hampersnya itu? Isi dan kotak. Gitu. Tapi kotak kalau kemarin kotak saya belum pakai kotak EcoPrint ya. Cuman kotaknya memang saya juga pakai yang unik-unik ya, jadi kayak dari karung kan bahan karung ya, karung goni itu bahan karung goni, itu kan unik. Karena sekarang kan memang hampers juga pakai yang anyaman gitu-gitu. Nah kemarin saya pakai karung goni, saya combine sama stick es krim. Nah Bunda, misalnya gini Bunda, ada pengusaha nih, katakanlah dia memang sudah banyak nih buat hampers ya kan, kemudian dia pengen berubah nih produk-produk hampersnya supaya semuanya EcoPrint gitu kan. Bunda mau ya mengajarkannya ya? Oh mau sekali. Mau sekali ya, jadi nanti pengusaha itu bisa menghubungi Bunda gitu kan ya, terus nanti bisa belajar seminggu sekali gitu ya. Boleh. Kira-kira 4 kali pertemuan sudah bisa ya Bunda? 4 kali pertemuan insya Allah sudah bisa. Sudah bisa lah ya, tergantung tergantung minat sih sebenarnya ya Bunda ya. Tapi secara umum 4 kali itu udah mulai bisa ya Bunda ya. Sudah mulai diajarkan cara polanya. Pengembangan produknya ya. Dari membuat EcoPrintnya sampai
pembuatan produk mungkin saya bisa kasih apa tips, apa ide gitu. Iya. Satu kali belajar itu butuh waktu berapa jam, Bunda? Apakah harus 4 jam atau berapa jam gitu, Bunda? Nah, untuk ekoprint ini memang prosesnya lama ya. Iya. Ya, sekali bikin itu kita bisa menghabiskan waktu 4 jam. 4 jam. Itu membuatnya aja ya, tapi jadi untuk menjadikan kain ini siap menerima warna bahan, warna daun, warna bunga-bungaan, warna itu dia harus di treatment dulu. Jadi bukan kain yang kita beli di pasar terus langsung kita tempel-tempel. Itu nggak akan tercetak. Jadi sepertinya emang konsep pelatihan ekoprint ini bisa diberikan dari anak-anak umur 12 tahun mungkin, Bunda ya? Bisa ya. Jadi supaya ada cinta terhadap bahan-bahan natural gitu ya. Dari umur-umur 12 tahun di sekolah-sekolah sudah bisa ya dikasih pelatihan seperti ini. Sebenarnya kalau untuk anak-anak 12 tahun itu kita bisa dari proses awal ekoprint yang paling mudah yaitu ekoprint ponding. Itu jadi ponding itu dia tidak dengan tetap harus proses mordan yang saya treatment itu kalau di ekoprint namanya mordan. Jadi treatment itu tetap harus kita lakukan, cuman mungkin prosesnya tidak sepanjang ekoprint yang seperti ini. Jadi dia hanya di si daun dipukul-pukul di atas kain itu di ponding sampai warna tercetak. Itu kalau untuk anak pemula ya, SD, SMP. Hasilnya mungkin sebesar ini ya, Bunda ya. Hasilnya sebesar ini aja cukup ya. Bisa. Biasanya kerudung. Sebesar kerudung. Cuman saya nggak ada ya ekoprint pondingnya. Kerudungnya. Biasanya kan sudut-sudut kerudung. Oh, sudut-sudut kerudungnya. Jadi anak-anak itu disuruh menyusun daun, bunga, desain. Habis itu dia pukul gitu. Oh, oke. Itu kalau masih umur 12 tahun. Itu untuk awalnya sekali. Oke. Untuk lanjut untuk seperti ini semua itu butuh kalau total pembuatan ekoprint itu seminggu. 7 hari. Seminggu itu. Jadi kita ada mordannya, premordan, ada pencucian awal. Ada pencucian awal namanya scoring. Itu membersihkan kain itu kan kita kalau dari pabrik kain itu kan sudah kimia, mengandung lilin kimia ya. Kalau kain-kain kita langsung beli, nah itu kita buang dulu unsur itu kita namanya scoring itu membersihkan kain itu, pokoknya membersihkan lah intinya. Setelah dari scoring itu kita lanjut ke mordan. Mordan itu untuk si kain ini siap menyerap warna, warna apapun, mungkin dari daun, dari bunga, dari batang pohon, dari akar gitu. Tadi saya lihat ada topi ya, topi menarik juga tuh kalau kita ada topi di belakang. Nah, itu dia. Iya, ini ada topi nih. Nah, ini bikinnya 7 hari juga, Bunda. Sama semua proses jadi pokoknya semuanya jadi bahan dulu ya, Bunda ya, jadi bahan-bahan seperti ini, kemudian baru Bunda ubah seperti ini. Jadi setelah jadi kain, setelah kita melakukan mordan, barulah proses itu, barulah kita bisa menata daun di atas kain. Setelah ditata, dikukus. Dikukus. Jadi dikukus. Dikukus. Jadi Bunda satu hari biasanya melakukan mordan itu berapa bahan biasanya, Bunda? Tergantung kalau ada pesanan ya. Jadi karena saya pernah membuat mordan sekaligus. Ternyata juga nggak bagus buat si kain. Benar-benar. Jadi memang dia itu harus benar-benar langsung. Katakanlah 7 hari setelah orderan itu semuanya Bunda buat selama 7 hari, sebaiknya segera sampai ke tangan konsumen. Jadi nggak ditahan selama sebulan gitu ya, Bunda ya. Jadi setelah mordan itu sebaiknya langsung dikerjakan. Sampai final. Tapi nanti setelah sudah jadi produk, sudah jadi kain, sudah semua tahapan sudah kita lakukan, ya nggak apa-apa, monggo kainnya disimpan dulu. Seperti batik aja. Iya, seperti batik ya. Mohon maaf Bunda, ini dibandingkan bikin batik sih kira-kira lebih murah mana, lebih mahal mana nih Bunda? Apa ya? Kita jujur-jujuran aja ya.
Oh, saya rasa sama ya. Cuma kalau batik mungkin butuh kelihayan untuk jari-jari tangan yang untuk kan menggambar, megang cantik. Itu kan batik tulis yang asli ya Bunda ya. Berarti kalau dibandingkan batik tulis asli tentu saja lebih menang dong batik tulis asli karena tidak semua orang bisa melakukannya dan itu harganya pun mahal, ya kan? Nah, kalau yang ini Bunda dibandingkan batik biasa deh, batik biasa yang murah-murah itu gitu loh. Pasti kali ini lebih mahal Bunda. Oh iya. Ya, karena kan homemade ya Bunda. Iya. Oke. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang pencinta batik tulis, ya Bunda ya, mungkin bisa menggunakan alternatif lain ya ketika batik tulis aku uangnya kurang nih mau beli batik tulis misalnya yang seharga berapa juta gitu ya Bunda ya. Sementara dialihkan dulu deh beli yang seperti ini, mungkin bisa jadi solusi ya Bunda ya? Bisa juga. Bisa jadi solusi. Tapi jangan disamakan batik dengan ekoprint itu beda. Iya, batik dengan prosesnya yang panjang juga, ekoprint. Gitu. Iya, nanti mungkin dari sisi awetnya beda ya Bunda ya? Kalau hampir durasi, sama. Hampir sama. Kalau batik asli itu menggunakan pewarna alam juga kan. Kalau yang asli loh. Iya. Hampir sama kalau. Biasanya kan kalau ada acara pernikahan gitu ya Bunda ya, kan suka ada tuh kita beli batik buat keluarga misalnya, batik asli gitu kan ya misalnya, ya kan tuh kan harganya berapa tuh buat keluarga kan? Iya. Nah kalau dialihkan ke sini mungkin bisa. Oh sudah ada yang melakukannya, teman saya ketika dia menikahkan anaknya semua ekoprint. Itu mungkin setengahnya kali harganya atau gimana atau sama mahalnya? Kalau soal harga mungkin beda ya, mungkin dari kepuasan kali ya. Kepuasan tuh kan nggak ada harganya ya. si calon mertua calon ini melakukannya semua sendiri dan itu mungkin nggak bisa dihargai dengan uang ya, gitu loh. Iya betul, ini terkait dengan seni ya, terkait dengan seni seperti ini beda kan kalau kita beli fashion ya, yang orang lain nggak punya ya Bunda ya. Nah itu dia di situ keunikannya. Orang lain nggak punya, warnanya nggak punya, nggak ada yang nyaman. Desainnya nggak punya, apalagi dibuat oleh keluarga sendiri gitu ya. Kami pun pembuatnya membuat dalam waktu yang bersamaan. Hasilnya juga beda. Iya, jadi di sini memang ada tes seninya ya Bunda ya. Iya. Bagaimana menempelkan ini sehingga ini kayak daun apa sih, daun singkong ya Bunda? Ini daun jarak yang biasanya tanaman liar, tapi sekarang ekoprinter sayang sama dia, ditanam di rumah. Biasanya di pinggir-pinggir jalan banyak. Kalau ini daun apa Bunda? Ini daun fenomenal karena ini daun namanya daun lanang. Daun lanang. Daun lanang itu dia lebih banyak tumbuh di Jogja. Berarti susah didapatin di Jakarta Bekasi dong? Saya dapat dari Jogja. Oh, jadi ada seni untuk mengkoleksi daunnya juga ya Bunda ya? Nah, para ekoprinter untuk mendapatkan sumber daun-daunan, karena tidak semua daun ya bisa ya. Untuk mendapatkan daun-daunan itu juga mereka pun wajib menanam, jangan hanya mengambil. Begitu. Jangan hanya mengambil tapi menanam. Ini luar biasa ya, berarti gerakan ekoprint ini benar-benar menyelamatkan negara kita juga nanti ke depannya nih ya. Insya Allah. Karena ternyata ketika mengambil seperti ini juga harus diharuskan menanamnya juga. Jadi ketika nanti tanamannya sudah bertumbuh dan lain sebagainya, nanti bisa saling sharing juga ya mungkin ya ke teman-teman ya. Aku punya daun yang kayak gini. Memang kami ekoprinter begitu. Jadi ketika pohon saya sudah rimbun, saya di depan itu tanaman ekoprinter semua. Ketika pohon saya udah rimbun tapi saya belum ada mood juga rencana juga untuk ngeko, atau mungkin lagi tidak ada bahan istilahnya kain. Saya tinggal itu aja. Kasih tahu teman-teman. Aku punya kayak gini pohonmu udah rimbun nih, mau dipapras, siapa yang mau. Nanti banyak. Keren kita daun pepaya juga Bunda. Daun pepaya bisa. Untuk jadi ekoprint itu ada banyak tekniknya. Jadi untuk daun-daun yang tidak mengeluarkan warna, itu ada lagi tekniknya supaya dia bisa jadi ekoprint, jadi kain, jadi beda lagi perlakuannya. Itulah uniknya. Iya, teman-teman coba mulai ya lihat di depan rumah kita nih, dari sejak kita pintu masuk ya, kita punya pajangan, coba deh kita mulai nih ya, pajangan-pajangan di rumah coba ganti ya dengan ekoprint.
Lucu kali ya. Taplak ya kan Bunda ya, taplak di meja tamu ya Bunda ya, hiasan di dinding gitu ya Bunda ya, hiasan kecil-kecil dan lain sebagainya. Kalau bentuknya daun-daun kayak gini kayaknya enak banget ya ngelihatnya ya gitu ya, beda gitu loh, unik ya, ada nilai unik, selling point tersendiri gitu ya. Dan ketika teman-teman pengen kasih hampers, hadiah buat saudara gitu kan, buat orang-orang tercinta, kalau beda begini kan rasanya sesuatu yang ini pasti yang ngasih Ibu Ima nih. Ada kebahagiaan sendiri ketika kita memberikan hampers, bingkisan bahwa itu karya kita sendiri gitu. Nah, Ibu Ima ini kalau jadi pengusaha saya lihat benar-benar ya unsur kreativitas lebih dipentingkan daripada unsur katakanlah profit. Nah, kalau di bisnis kayak gini ada profitnya nggak sih Bunda? Kira-kira nih kalau kita mau masuk ke bisnis-bisnis seperti ini, gimana cara menghitung profitnya ini? Ada. Tetap ada caranya. Ada, itu ada semua ya? Ada. Kita pun di dalam asosiasi AEP, kita diajarkan cara menghitung harga pokok. Ada pelajarannya. Ada ya. Jadi mungkin beli bahannya harus langsung segulung yang banyak gitu. Ya, bisa jadi. Jadi memang di AEP yang saya sekarang bergabung, itu memang kita juga banyak pelajaran yang kita dapatkan. Dan saling sharing. Ekoprinter di daerah Surabaya dia punya tips begini, akan dia sharing. Ekoprinter di Jawa Barat punya tips, akan dia sharing. Dan jadi ini komunitas UMKM ini luar biasa ya. Sahabat DNA pengusaha, kalau kita punya komunitas-komunitas yang saling memberikan sharing knowledge di antara satu komunitas dengan komunitas yang lainnya, kita tidak merasa ada persaingan ya Bunda ya. Iya. Maka yang terjadi adalah suasana persahabatan, saling mendukung ya, sehingga nanti ketika ada fashion show atau apa, atau bahkan mungkin nanti ada fashion yang lebih menggambarkan nih dari Indonesia ya kan, perwakilan Indonesia, craftnya mungkin dipamerkan di negara lain gitu ya, maka persahabatan tadi sudah terbangun ya dengan kebiasaan, salah satunya adalah komunitas dengan komunitas saling bekerja sama. Ya, itu tadi saya cerita mengenai kalau daun kita saling berbagi. Ada lagi momen di mana para ekoprinter tuh akan sangat senang dan merindukan. Yaitu namanya ngeko bareng. Ngeko bareng. Gimana itu ngeko bareng? Kan adanya ngopi darat bareng ya. Ini ngeko bareng. Ngeko bareng. Jadi kita kumpul, bawa bahan yang gitu tapi dengan kondisi waktu nggak memungkinkan dari Mordan. Jadi kita semua dari rumah sudah bawa kain yang sudah di Mordan. Sudah ketika, 10% lah ya. Sudah 10%. Ketika kita mau mengeko bareng itu, masing-masing sudah bawa kain masing-masing, tapi bawa daun buat berbagi. Nanti jadi begitu ngasih gift ya. Jadi gift begitu kita ngumpul ngeko bareng-bareng, daun itu ya kita bisa ngambil daun si ini, jadi justru lebih beragam. Dan itu senang sekali. Daun yang itu tuh dari teman dari Surabaya bawa, aku mau minta dong gitu ya. Kadang gini loh, Bu Ima bawain bunga waru dong. Oh iya, hayu gitu. Jadi kita saling berbagi aja. Iya, jadi kalau kita umur 55 tahun kayaknya enak nih Bunda. Jadi tempat apa sih namanya tuh, pensiun ya, ibaratnya orang-orang yang udah pensiun tuh enak banget ya kayak gini ngeko bareng ya. Kebetulan tahun lalu, Oktober tahun lalu saya mendirikan namanya komunitas Ekoprint Bekasi. Bekasi. Istilahnya kepengen aja saya kenal sama teman-teman yang di Bekasi. Ada berapa membernya di situ? Nah, terus akhirnya saya bikin komunitas itu, dan dari mulut ke mulut hari ini hari ini 40 orang. 40 orang. Dan itu seneng banget. Karena pandemi kita belum bisa ketemu. Ketika bulan Oktober kemarin nggak ada rencana, nggak ada apa, buat teman-teman kita ngadain ngeko bareng. Orang kantoran yang lagi pada stres ya kan, coba ngeko bareng tanggal berapa? datengin di Bekasi ya. Ya nanti ada kalau link di bawah ini ya teman-teman ya. Ibu Ima akan sharing ya kalau lagi ada ngeko barengnya kapan. Kita paling tidak boleh sebagai observasi aja boleh ya Bunda. Boleh. Observer aja karena untuk ngilangin stres Bunda. Kalau lagi kerja kan suka stres tuh. Jadi kalau ngeliat-liat kayak gitu tuh kayaknya seneng gitu ya, walaupun belum bisa melakukan sendiri gitu ya. Betul. Dan seru banget dan itu berkesan banget. Jadi kangen. Kapan ya kita ada lagi? Kapan ya gitu. Jadi bahkan bisa juga kita bawa anak ya Bunda ya. Oh iya. Untuk memberikan
kecintaan kepada anak-anak kita terhadap bahan-bahan alami yang ternyata bisa dibikin bajunya anak-anak sebetulnya. Iya, betul. Gitu ya Bunda ya. Dan satu hal lagi yang sangat penting, bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kalau punya anak, kebetulan anaknya adalah tipe-tipe kinestetik. Kalau orang-orang kinestetik suka Bunda diajarin kayak begini, dia tuh langsung dapat moodnya gitu, gairahnya tuh dapat Bunda. Tapi kalau orang-orang yang bukan kinestetik, yang visual atau auditori, memang agak lambat memahami apa itu ekoprint ini gitu. Jadi ini juga sebagai sebuah hadiah ya kepada Bunda yang memiliki anak-anak ya dengan gaya belajar yang kinestetik. Jadi buat teman-teman yang pengusaha juga ya, nanti bisa lihat karyawan-karyawannya yang kinestetik mana aja. Nah, di saat kita lagi ada acara, biasanya kan kalau di perusahaan ada acara-acara keterampilan juga, gathering. Nah, di saat acara gathering katakanlah setahun 2 kali gitu, boleh dibuat audisi, ya kan? Ekoprint. Jadi bukan hanya untuk belajar mendapatkan keterampilannya, tapi juga bisa untuk sekedar refreshing aja. Ya, kalau lagi ada apa tadi istilahnya ekoprint bareng ya. Ngeko bareng ya kan. Ini kegiatan liburan saya akan isi banget nih Bunda. Ayo, dengan bisa refreshing di tempat Bunda nanti. Iya, boleh. Saya dipanggil juga nggak apa-apa. Iya. Oke. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Sudah masuk ke YouTube channel DNA Pengusaha. Nanti kalau teman-teman misalnya nih lagi iseng-iseng punya modal 200.000 aja bisa ya Bunda ya? Insya Bukan usaha Allah. seperti ini ya. Mungkin Allah. awalnya dengan membuat hal-hal sederhana seperti ini ya. Nanti lama-lama dengan modal yang tadi terbatas itu ya, awalnya dari hobi dan lain sebagainya, lama-lama akan jadi sebuah income. Iya. Ya, jadi sahabat DNA Pengusaha, ternyata banyak loh alternatif dari kreativitas kita. Mau kita jadi pengusahanya ataupun kita mau menikmati ya hasil karya dari para pengusaha UMKM ini, dari aspek apapun ya teman-teman. Ini aja ada topi ya teman-teman ya. Nah ada kan yang suka hiking ya dan lain sebagainya. Topinya pengen nggak sama dong sama yang lain. Iya betul. Ya kan? Jadi ada penanda kalau aku mah barangnya kayak gini-gini aja deh. Ada pelanggan saya dari Kalimantan, dia ekoprinter juga. Iya. Dia kirim kainnya ke saya untuk dibuatkan topi. Oh, karena dia belum bisa bikin dari topinya. Kalimantan loh, dari Kalimantan. Karena dia belum bisa bikin topi kayak gini ya Bunda ya. Minta terus 35 pieces. Oh, saya pikir waduh hebat banget. Wah, semangat dong bikinnya. Ternyata topi itu jalan-jalan. Jadi dari Kalimantan ke saya bentuk kain, terus jadi topi, saya jadikan topi. Ya alhamdulillah saya juga usaha saya jahit ya, jadi saya bikin topi. Saya kirim lagi ke Kalimantan itu topi. Nggak taunya jalan-jalan. Nggak taunya topi itu untuk mungkin komunitas apa ya, dia jalan-jalan ke Jogja dengan seragam topi ini. Lucu nggak sih? Lucu nggak sih? Terus dia kirim fotonya, Bu Ima topinya udah sampai Jogja. Saya langsung mikir, ya Allah topi itu dari sini ke sini sekarang udah di Jogja. Iya benar, memang kita tahu ya Jogja, Bali adalah kota wisata yang pastinya Bunda senang banget kalau ngelihat barang-barang seperti ini. Tapi lucu ya, iya. Dari ekoprint gitu. Iya betul, pastinya menarik banget ya teman-teman kalau kita bisa terlibat dari hal-hal seperti ini, apalagi kalau itu adalah kita yang orang kinestetik Bunda. Iya. Dapat solusi banget deh dengan ikutan acara seperti ini. Terima kasih sahabat DNA Pengusaha. Ditunggu ya komentarnya di bawah ini, topik apa lagi yang teman-teman paling sukai yang kita bisa bahas di sini. Terima kasih Bu Ima. Terima kasih ya, Bu Asri yang sudah jauh-jauh mampir ke workshop saya, Ima Fashion dan Craft. Iya, semoga bisa keluar negeri ya Bunda ya. Amin, amin. Ditunggu kunjungannya. Iya.